Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Dirayani, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, tepatnya di program studi S1 Keperawatan di kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengsimulasikan konseling PCT terhadap pasien yang berisiko terkena HIV/AIDS. Nah, di sini peran saya sebagai konselor dan saya pun dibantu oleh saudara saya sebagai pasiennya. Selanjutnya langsung pada video simulasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi juga sus. Oke, ini dari meja registrasi tadi ya, Bu Iya, ya. betul. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Alisa Putri Dirayani sebagai konselor untuk hari ini ya, Bu. Nah, di sini betul Ibu dengan Ibu Pani? Iya, betul. Oke, betul. Kalau untuk usianya Ibu berapa tahun? 26 tahun. 26 tahun. Kalau untuk alamat tempat tinggalnya? Di Cikoneng, Ciamis sus. Oke, Cikoneng, Ciamis, nggak terlalu jauh ya dari tempat ini. Iya. Oke, kalau untuk pekerjaannya? Kebetulan saya punya bisnis kecil-kecilan sus. Oke, masuknya berarti entrepreneur mungkin ya, Bu Iya. ya. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah Ibu sudah menikah atau belum? Belum sus. Oke, belum ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk konseling hari ini, di sini saya mau memberitahu kepada Ibu bahwasannya nanti Ibu ketika menyampaikan informasi dan cerita-ceritanya itu tenang saja karena kita konseling hari ini menggunakan asas kerahasiaan. Jadi tidak akan disebarluaskan tanpa izin dari Ibu, gitu ya. Jadi Ibu ceritakan saja sejelas-jelasnya gitu. Nah, kalau boleh tahu keluhannya apa ya, Bu, yang dirasakan? Iya, saya tuh kilauan turun drastis banget. Berat badannya turun ya, Bu? Iya. Sekitar berapa kilo mungkin? Sekitar 5-6 kilo. Oke, cukup banyak ya, Bu ya, Iya. penurunannya. Lalu ada keluhan lain mungkin? Sering batuk-batuk Terus? sama sariawan yang gak sembuh-sembuh gitu sus. Oke, tadi ada batuk ya, Bu. Iya. Kalau untuk batuknya itu apakah ada berdahak atau tidak? Berdahak. Oke, berdahak. Itu batuknya sama? Tidak sembuh-sembuh? Atau sempat sembuh? Sempat sembuh, cuman kambuh lagi. Oke, sempat sembuh ya. Nah, kalau boleh tahu nih sebelum Ibu kesini, apakah pernah berobat terlebih dahulu mungkin? Sebelumnya saya pernah nyoba ke puskesmas. Oke. Sembuh, jangka seminggu kambuh lagi gitu, batuk-batuk lagi kerasa gitu. Oke. Iya. Penurunan badan juga terus gitu ya, Iya, Bu? masih. Oke, setelah itu mungkin ada lagi? Saya nyoba ke dokter juga, dikasih obat, terus sembuh. Cuman sama, kerasa lagi. Jadi kata dokter nyoba kesini gitu. Oh, akhirnya disarankan untuk kesini ya, Bu, untuk Iya. konseling. Oke. Kalau tadi kan Ibu sudah ke puskesmas, ke dokter, itu mungkin kan dalam jangka waktu, ada jangka waktunya gitu ya, Bu, Iya. tidak berturut-turut Iya. dan tidak sembuh gitu Iya. kan ya. Nah, atas keluhan yang Ibu rasakan, yang Ibu ceritakan tadi, di sini merujuk pada satu penyakit ya, Bu. Namun tentunya perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nah, karena gejalanya tadi itu mengarah pada satu penyakit yang namanya HIV. Apakah Ibu pernah dengar HIV? Iya, tahu. Oke. Nah, tapi di sini saya perlu lagi nih menanyakan kepada Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah transfusi darah? Belum sih, belum pernah. Belum pernah. Iya. Atau mungkin pengambilan darah akhir-akhir ini sebelumnya? Belum juga. Belum Oke. tidak pernah. Ibu, mohon maaf, pernah mengkonsumsi narkoba? Oh, enggak. Enggak, oke. Kalau begitu, maaf ya, Bu, apakah Ibu berhubungan bebas? Oh, enggak juga. Enggak ya? Enggak. Kalau begitu, Ibu sempat mentato? Nah, kalau itu dulu sih pernah saya bertato. Oke. Dulu ya, Bu? Iya, dulu. Jangkanya kurang lebih berapa? 5 tahun. 5 tahun ke belakang? Iya. Oke. Dari yang tadi saya tanyakan, itu semakin merujuk pada gejala dan tanda gejalanya dari penyakit HIV ya, Bu. Sebelumnya Ibu tahu kan penyakit HIV itu Iya. seperti apa? Nah, kalau tidak ditangani dini, itu akan berdampak sangat besar nantinya. Jadi di sini saya menyarankan Ibu untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium.
begitu. Tapi di sini saya tidak bisa memaksakan ibu karena keputusannya semuanya ada pada ibu. Cuman saya akan memberi saran saja gitu ya Bu. Bagusnya sih ibu memeriksa karena agar tahu gitu, agar ada kepastian gitu apakah positif atau negatif. Ibunya juga nanti jadi lebih lega kan gitu. Dan kalaupun memang hasilnya maaf positif, itu kan berarti penanganannya dini ya Bu, dideteksi dini dan akan langsung lebih lanjut gitu, tindak lanjut penanganannya lebih awal sebelum makin parah. Jadi gimana? Apakah ibu bersedia untuk pemeriksaannya atau tidak? Sebenarnya sih pengen sus, cuman karena keterbatasan biaya jadi saya masih bimbang gitu. Oke, jadi keinginan mah ada gitu ya Bu ya, pengen. Nah, tenang aja ya Bu, karena sebetulnya pemerintah sudah mengadakan beberapa program terkait dengan HIV. Pemerintah juga ingin sebelum pengguna narkoba ataupun yang seks bebas gitu ya terjangkit HIV yang lebih lanjut, itu ada pemeriksaan lebih dini. Jadi pengen lebih terkendali lah gitu. Nah, jadi ibu tenang saja, biayanya ditangani oleh pemerintah. Jadi gimana? Apakah ibu bersedia? Bersedia sih. Oke, karena ibu bersedia, di sini ada formulir ya Bu yang memang perlu ditandatangani oleh ibu. Dikasih nama jelasnya juga di sini. Ini ya Bu, boleh ditandatangani di sebelah sini. Itu atas persetujuan ya Bu bahwa ibu setuju untuk tindak lanjut ke laboratorium. Ibu tenang saja, nanti saya daftarkan dari sini dan hari ini juga ibu bisa langsung cek ke laboratorium. Ibu bawa berkas ini dan tunjukkan ya Bu, ibu daftarkan. Jadi ibu kasihkan ke meja registrasi yang ada di laboratorium. Nanti dapat nomor antrian dan saya juga akan daftarkan dari sini. Gitu ya Bu ya. Ibu semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan ya Bu ya. Ibunya harus sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya sus. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video simulasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan ataupun kekurangan, karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran dan juga sangat terbuka akan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.